Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya tetap baik-baik saja dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dan melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini pun Tuhan pasti menyertai. Dan kami mau Tuhan selalu menuntun di sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 28 Juni 2024 tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ainunga mangulahi tubuhamu, ndada sian boni na olo base-basean. Sian namanok tongdo. Binahen nihata namangolu jala namiani. Nasian di bata. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus Kristus menjadi manusia, dan tentu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Jika Dia tidak datang ke dunia dan tidak menebus dosa-dosa kita, maka kitalah yang akan binasa, karena upah dosa ialah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mau kita selamat, Dia mau kita dimenangkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kedatangan Kristus ke dunia tidak boleh kita sia-siakan. Dia telah mati, Dia telah menggantikan kita di dalam kematian itu. Dan kematiannya lah yang memastikan kita akan dimenangkan. Dan kemenangan kita dinyatakan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, dan Ia menjadi keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus dan kebangkitannya telah memurnikan kita, mengembalikan kita kepada hakikat sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris di dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itulah kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat, karena kita telah ditebus. Yang tadinya kita adalah hamba dosa, kini telah menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba Tuhan yang diangkat menjadi anaknya. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu kita, menuruti keinginan-keinginan daging kita, menyia-nyiakan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Melainkan kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kemurnian, sebagaimana panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kudus, hidup benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya kita bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita telah menjadi ciptaan baru. Kita telah dimurnikan. Kalau manusia lama kita diciptakan atau dilahirkan dari benih yang fana, tetapi kita yang dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Kristus itu
dibangkitkan atau dihidupkan kembali, dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana. Kita telah dilahirkan kembali di dalam firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal. Siapakah itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman. Dia yang bersama-sama dengan kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu dengan taat membaca firman Tuhan dan seraya melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini seperti rumput, seperti uap yang sebentar akan hilang lenyap, yang sebentar akan layu, kisut, dan mati. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ketika kita masih diberi kesempatan, marilah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu telah dinyatakan kepada kita di dalam kematian Yesus Kristus. Kuasanya, kasihnya begitu besar terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya kepada Kristus dan menaatinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa buktinya kita percaya kepada Yesus Kristus? Tanda buktinya adalah kita memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, terlebih-lebih melalui perbuatan kita. Dan semoga di dalam perkataan dan perbuatan kita, semakin banyak orang yang mengenal dan bahkan percaya kepada Yesus. Karena kita adalah surat Kristus, itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 2, saudara. Kita adalah surat Kristus, surat yang terbuka, yang bisa dilihat oleh semua orang. Oleh sebab itu, mari kita menjalani hidup kita ini dengan taat, percaya, dan takut akan Tuhan. Karena apa yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah kita hidup di dalam kebenarannya. Mari kita pakai hidup ini, kesempatan ini dengan baik, agar apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Apa yang telah diberikannya itu harus menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang tak ternilai dalam hidup kita, sehingga kita menjaganya dengan baik, yaitu melalui kehidupan kita. Jagalah hidupmu dengan baik. Hiduplah di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Percayalah, dalam segala perjalanan hidupmu, dalam segala lika-liku dan perjuanganmu, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita. Oleh karena itu, jangan pernah gentar, jangan pernah menyerah apalagi. Tetapi tetaplah penuh semangat. Ketika kita jatuh, bangkitlah. Ketika kita lemah, berharap dan berdoa kepada Tuhan, maka kekuatan dan semangat akan diberikan kepada kita. Dan di dalam kekuatan dan semangat daripada Tuhan, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita lebih baik. Karena Tuhan selalu menyertai, karena Dia adalah Bapa yang baik. Tetaplah percaya, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus, manusia lama kita telah berlalu, dan kita telah menjadi manusia baru yang dibangkitkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, yang dilahirkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup taat di dalam firman-Nya dan tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami untuk tetap percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan lagi kami menuruti keinginan daging, tetapi biarlah keinginan dan kehendak Tuhan yang kami lakukan dan terus kami cintai di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa yang baik, kasihanilah kami, ampunilah kami atas setiap pelanggaran kami, biarlah hidup kami selalu di dalam penyertaan kasih-Mu. Berikan kami segala sesuatu yang baik dan ajari kami untuk tetap taat dan setia, melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami harapkan dan kami cita-citakan, kami percaya semuanya telah tersedia di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau yang memberikannya kepada kami. Dan ajari kami untuk tetap percaya akan pemberian Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami, agar kami dapat melakukannya dengan baik, dan kami pun dapat memetik buah hasil yang baik dari setiap pekerjaan baik yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.